Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini dimulai dengan ibadah Rabu Abu. Hari Rabu ini mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan penuh dosa. Oleh karena itu, kita diajak untuk senantiasa berserah dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Marilah kita memulai ibadah Rabu Abu ini dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Mari kita buka ibadah pada hari ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari ini kami boleh memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan ibadah Rabu Abu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kiranya Engkau mengurapi kami dan melayakkan kami di dalam ibadah kami hari ini, supaya ibadah kami dapat berkenan kepadamu.
Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tabiat dasar manusia pada umumnya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, ingin dipuji, ingin disanjung. Dalam bahasa psikologi yang disampaikan oleh Abraham Maslow terkait dengan egoistic need atau kebutuhan ego. Egoistic need merupakan bagian dari tingkatan hierarki kebutuhan manusia pada tingkatan yang keempat. Memang tidak ada yang salah tentang pengakuan, pujian, atau sanjungan. Hanya saja hal ini perlu dimanage atau dikendalikan supaya jangan kita terjatuh, jangan kita sampai dikuasai atau dibelenggu oleh semuanya itu. Jika segala sesuatu yang kita lakukan hanya semata-mata dimotivasi dan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, ingin dipuji, ingin disanjung, maka ini akan menjadi persoalan bagi iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian sungguhnya sedekah yang kita lakukan ini hanya menjadi sebuah konten saja, supaya dilihat orang, ya, supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan follower dan seterusnya. Dan secara sadar atau tidak sadar,
kita menempatkan sesama ini hanya sebagai objek untuk pemuasan egoistik need atau kebutuhan ego kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab dikatakan bahwa memberi sedekah ini merupakan tindakan rohani yang bertujuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan memberi sedekah berarti kita berpihak kepada mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya dan yang terpinggirkan. Tuhan Yesus seringkali mengidentifikasikan atau memberikan penggambaran tentang dirinya sebagai orang yang miskin, orang yang lemah, tidak berdaya dan terpinggirkan, yaitu orang-orang yang lapar, haus, tidak punya pakaian, tidak punya rumah, dan orang yang sakit. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus seringkali menemui orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus berbincang dengan pemungut cukai, ya, wanita tunasusila, orang lumpuh, orang buta, orang sakit kusta, orang yang kerasukan setan, ya. Nah, pelayanan Tuhan Yesus yang demikian ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sedang memanusiakan manusia. Kalau kita orang Jawa mengatakan apa? Nguwongke wong, ya. Nguwongke wong. Karena orang yang miskin, orang yang lemah, tidak berdaya, orang yang terpinggirkan, pada waktu itu di zaman Tuhan Yesus telah mendapatkan label atau cap, wah ini orang berdosa, ya. Ini orang yang dikutuk, mendapatkan murka Tuhan, sehingga mereka miskin, sehingga mereka sakit, ya, sehingga mereka tidak berdaya. Dan kondisi masyarakat Yahudi pada waktu itu, para pejabat agama Yahudi, para pemuka agama Yahudi tidak mau berhubungan, tidak mau bersentuhan, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang lemah, karena mereka dianggap orang berdosa, ya, orang yang terkutuk, sehingga jangan sampai hal ini menajiskan diri mereka sendiri. Nah, dalam kondisi yang demikian itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah manusia, Tuhan berbincang kepada orang-orang yang seperti itu. Tuhan Yesus hadir di dalam ruang-ruang yang najis, ya. Ruang-ruang yang dianggap, wah ini ruang orang berdosa, kumpulannya orang dosa. Dengan demikian apa yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus ini perlu kita hayati dalam kehidupan kita dan perlu kita praktekkan, sehingga tadi saya sampaikan di atas, ketika kita berderma atau bersedekah itu bukan menjadi sebuah konten, ya, supaya kita dipuji, supaya kita mendapatkan pangalembono, ya, di alam, disanjung. Kita subjek, orang lain menjadi apa? Objek yang kita eksploitasi supaya diri kita mendapatkan penghargaan, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal yang sama bisa kita ambil pelajarannya tentang hal berdoa dan berpuasa. Saya yakin Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara semuanya rajin-rajin berdoa, ya. Hal berdoa juga bukan untuk supaya dipuji orang. Wah, doanya panjang-panjang, doanya puitis, ya, doanya hebat, baik, tidak, ya. Supaya terlihat rohani juga tidak.
Tetapi hal berdoa dan berpuasa ini adalah sarana bagi kita untuk melatih kehidupan rohani kita, supaya kita memiliki relasi yang baik, relasi kita dengan Tuhan, juga relasi kita dengan sesama. Melalui doa kita belajar untuk melihat kehidupan kita. Dengan berdoa kita akan melakukan refleksi rohani, ya. Bagaimana selama ini relasi saya dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, ya. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan? Oh, jebul ada, tibae ada. Nah, segera kita minta ampun kepada Tuhan. Segera kita melakukan pertobatan di hadapan Tuhan, ya. Menyesali sikap hidup, perbuatan, tutur kata kita yang tidak sejalan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, dalam doa juga tergantung unsur syafaat, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Unsur syafaat itu adalah mendoakan orang lain, mendoakan sesama. Nah, mari Bapak Ibu dalam doa kita singgung mendoakan keluarga, ya. Anak-anak mendoakan orang tua mendoakan anak-anak, suami mendoakan istri, dan seterusnya. Kita juga mendoakan gereja Tuhan Sabdo Mulyo, ya. Kita doakan supaya apa? Pendanaan lahan parkir bisa tercukupi. Ya sudah, itu doa Bapak Ibu luar biasa, ya. Berdoa untuk pelayanan gereja, berdoa untuk lingkungan RT RW kita, ya. Untuk pemilu ini kan, masa pemilu ini sudah melakukan pemungutan suara, ya, coblosan begitu, ya. Kita doakan pemilu berjalan dengan baik dan lancar, ya. Doa apa? Ini hari Valentine juga, ya, 14 Februari. Doa untuk mungkin yang belum punya pacar, ya. Doa untuk nanti calon teman hidup saya, Tuhan, ya. Tuhan kasih, Tuhan tolong, ya. Sehingga kami nanti berdua bisa memuliakan nama Tuhan, ya. Yang sudah pacaran, yang sudah keluarga, kita berdoa, ya. Mumpung ini bertepatan dengan hari Valentine, ya, hari kasih sayang. Juga termasuk doa yang diajarkan Tuhan Yesus yang sangat ekstrim apa? Berdoa untuk orang-orang yang dirasa membenci kita, ya. Berdoa kepada orang-orang yang dirasa ini memusuhi kita, ya. Mendoakan musuh, kita doakan, ya. Kita doakan demi kebaikan, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mengasihi sesama. Demikian juga dengan hal berpuasa, Bapak Ibu dan Saudara. Puasa menjadi latihan rohani. Kalau Bapak Ibu mungkin belum terlatih berpuasa, ya enggak apa-apa, ya. Karena memang warisan gereja Protestan dari Eropa itu memang nampaknya sudah menghilangkan unsur puasa. Tapi puasa ini ajaran Alkitab, ajaran dari Tuhan Yesus. Kita belajar berlatih untuk berpuasa, ya, sesuai dengan komitmen, sesuai dengan janji Tuhan, janji saudara kepada Tuhan. Apa kita mau puasa berapa hari, ya, mau pantang atau mau tidak makan apa, ya, terserah saja. Berpuasa bukan untuk pamer rohani, Bapak Ibu, tidak, tetapi untuk melatih kehidupan relasi kita dengan Tuhan. Berpuasa selain menahan lapar dan haus, tapi juga kita rasakan bagaimana sesungguhnya kita ini juga memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, ya. Apakah saudara merasakan lapar dan haus akan firman Tuhan? Kita akan dikenyangkan, akan dipuaskan melalui firman Tuhan. Belajar merasakan bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini bergantung kepada kasih dan kuasa pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, marilah melalui ibadah Rabu Abu pada saat ini kita diajak untuk melihat bagaimana
kehidupan rohani kita dengan Tuhan, bagaimana kehidupan relasi kita dengan Tuhan juga dengan sesama. Hal yang terakhir yang perlu kita pelajari adalah tentang mengumpulkan harta. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengumpulkan harta di dunia penting. Ya penting, karena tidak dipungkiri kita butuh harta, kita butuh uang, kita bekerja, cari uang, cari nafkah. Tetapi jauh lebih penting adalah mari kita mengumpulkan harta di surga. Ini firman Tuhan. Mengumpulkan harta di surga melalui 3 hal tadi, ya. Melalui apa? Bersedekah, ya, melalui berdoa, juga melalui berpuasa. Nah, selamat memasuki masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin. Ya. Mari kita masuk di dalam doa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sumber kehidupan, sumber cinta kasih, dan sumber damai sejahtera, kami mengucap syukur. Kami kembali dipersekutukan dengan Tuhan, dengan jemaat di dalam arena virtual melalui ibadah online pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur atas taburan firman Tuhan yang boleh kami terima. Kiranya ini menjadi sarana pemeliharaan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ini bertepatan dengan pemilu eksekutif, legislatif di negara kami Indonesia tercinta. Ya Tuhan, berkatilah proses pemilu ini sehingga berjalan tertib, lancar, damai, tidak ada gangguan-gangguan keamanan yang bisa memecah belah kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya siapapun nantinya yang terpilih itu tidak lepas dari campur tangan kehendak Tuhan untuk kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk cinta kasih yang boleh kami jaga, boleh kami rawat. Kami diajar untuk mengasihi Tuhan Allah kami. Kami juga diajar untuk mengasihi sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan di dalam kasih, supaya semakin banyak orang yang merasakan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama mengarahkan hati kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ditempatkan, dan terimalah berkat Tuhan atas saudara semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta berkat penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk kembali duduk. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan.
kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu